tes tes. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian tauhid kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Tes tes tes. Subhanallah adalah Rabbi, subhanallah adalah nafsi, subhanallah zikra, subhanallah tidak ada kalimat. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Nanti Ustaz Rahmatullah, Bapak Ibu Belum hidup. yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat. Bagian nikmat kita menyebutnya sama adalah nikmat bertauhid ilmi, nikmat ukhuwah Islamnya, nikmat yang paling berharga bagi kita semua adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan tamat yang senantiasa berupaya meluruskan agama. Bapak Ibu rahmatullah, berikan kajian ini awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam ini sampai dengan bagian 23 yang berjudul Tawassul yang diperbolehkan. Kami silakan Pak Ustaz dan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan kita pelajari penjelasan tentang dua kalimat syahadat itu yang ada di dalam kitab ini. Mulai dari penjelasan tentang al-firqatun najiyah, golongan yang disebut sebagai golongan yang selamat. Kemudian minhajul firqatin najiyah, jalan yang harus ditempuh supaya orang menuju kepada golongan yang selamat itu.
Kemudian alamatul firqatin najiyah, ciri tanda-tandanya, dan seterusnya. Terakhir insya Allah sudah dibahas, yaitu bagian yang ke-23 dan 24 itu sudah. Sekarang 25. 25 ini saya rasa buat kita semuanya menjadi catatan penting. Judulnya Syurutu Tahqiqin Nasr, syarat-syarat turunnya pertolongan dari Allah. Jadi zahirnya Nabi itu sendiri tidak akan bisa ada kemenangan kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Makanya dalam kitab yang berbeda, orang itu berkaitan dengan minta pertolongan atau tidak, berdoa atau tidak, ibadah atau tidak, memohon atau tidak, ada 4 kategori. Di kitab yang lain, kitabnya namanya Aqidatul Tauhid. Saya ulangi, orang itu berdoa atau tidak, memohon atau tidak, ibadah kepada Allah atau tidak, ada 4 kategori. Nomor 4 itu man aba ayya'budallaha wa huwa mustakbirun. Orang yang nggak minta, nggak nyembah, nggak memohon kepada Allah sama sekali, namanya sombong, mustakbirun. 3 urut dari bawah. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fa huwa musyrik. Orang yang ibadah kepada Allah, menyembah Allah iya, selain Allah juga iya, namanya musyrik. Mudah-mudahan tidak salah paham. 2, kita urut dari 4, 3, 2. Yang 2, man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Orang yang berdoa, meminta, menyembah Allah, tapi ada tetapinya, caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Namanya orang itu berbuat apa? Bid'ah. Oh, jangan menyepelekan ini. Karena tugasnya Nabi itu menjelaskan caranya berdoa, menyembah, meminta kepada Allah. Caranya juga diatur. Yang paling tinggi nomor 1, man abadallaha wahdahu bima syara'a fa huwal mu'min muwahhid. Siapa yang menyembah Allah, minta kepada Allah satu-satunya dan caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu mukmin yang betul-betul mengisahkan Allah Subhanahu. Itu yang kita raih. Nah, ini bagian yang ke-25, syurutu tahqiqin nasr, syarat-syarat turunnya pertolongan. Penjelasannya, innal qari li sirati Rasulillah wa jihadihi yaron marakhila al-tadiyah. Jadi kalau orang membaca riwayat hidupnya Nabi, perjuangannya Nabi, ya, kalau pakai bahasa lain sepak terjangnya, itu orang diberi marakhil at-ta'liyah. Ada periode. Jadi Nabi itu sukses membina umat, ya, karena landasan yang diletakkan itu benar. Nah, kalau orang mau sukses, ya, memimpin umat dan masyarakat, maka landasan yang diletakkan itu juga harus benar. Pertama adalah marhalatut tauhid,
yaitu marhalah periodisasi dari tauhid. Jadi dikuatkan dulu tauhidnya sama Nabi dengan cara disuruh syahadat. Tapi kalau syahadat bukan hanya dilafalkan saja, penjelasan yang lain, al-ilmu bimahnaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil islami. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib. Ada maknanya? Ada. Kitab yang lama itu 67 judul, Bu. Kitab yang lama yang sudah khatam itu 67 judul. Itu penjelasan tentang dua kalimat syahadat. Isti'adzah ada, apa namanya, tawakal ada, mahabbatullah mencintai Allah ada, kemudian apa, syafaat ada, macam-macam. Ini 45 judul, berarti 112. Kalau khatam, mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah. Ada lagi 65 judul. Kitabnya judulnya Syarh Usuli Tsalatsa. Nah, jadi saya ulangi, tauhid itu marhalatut tauhid, Nabi meletakkan dasar tauhid dulu. Penjelasannya bagi Rasulullah SAW salata asyara aman fi Makkah al-Mukarramah. Selama 13 tahun Nabi di Mekah, wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi. Pertama kali yang diletakkan oleh Nabi adalah dasar tauhid. Ya, fil ibadati wa du'a, di dalam ibadah, tauhid dalam ibadah, dalam berdoa memohon, wal hukum, mengambil hukum, itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis supaya jadi baik. Nah, ada keterangan begini, Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan tidak membiarkan kita terlantar. Buktinya apa? Bal arsala ilaina rasulan. Allah itu mengutus rasul untuk kita semuanya, manusia. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul itu masuk surga, wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang mendurhakai rasul, orang itu masuk neraka. Jadi marhalah yang pertama, periode yang pertama itu Nabi meletakkan dasar tauhid di dalam ibadah, berdoa, mengambil hukum wa muharabatus syirki, memerangi kesyirikan. Coba saya tanya panjenengan, kalau 2025 ini orang ngomong begini, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita semuanya memerangi kesyirikan, benar nggak? Halo? Masih ada nggak kesyirikan? Banyak apa sedikit? Jadi kalau ada orang mengajak, mari kita memerangi kesyirikan, benar nggak orang itu? Nah, kalau kesyirikan itu diperangi, yang tersisa apa? Tauhid, mengisahkan Allah. Di situ loh orang Islam itu diperintah. Jadi jangan sampai ada fitnah kesyirikan. Caranya gimana memerangi syirik itu? Ya, caranya, macam-macam. Bentuk majelis taklim kayak begini, buat flyer, diupload video, ya, tentang kajian-kajian tauhid, ditunjukkan bahayanya syirik. Bahkan di Sidoarjo itu ada orang bagi kitab 350 kitab tauhid, tapi bukan yang ini, yang satunya lagi. Itu masjid dan pengurusnya nggak beli, Pak. Saya cuma mengumumkan aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau ikut partisipasi memerangi kesyirikan?
Caranya saya butuh kitab dibagi di sini baginya. Duitnya kumpulkan sendiri, nanti beli sendiri di tempat yang tak tunjukkan, bagi sendiri. Bagi gratis. Ada yang 100, 200, 300, 500, bahkan 1 juta. Jangan berhenti memerangi kesyirikan. Ya, nah begitu. Coba jenengan masih bawa kitab yang lama? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting sudah hafal. Kitab yang lama itu Bu, kitab yang lama itu ada penjelasan mengenai tauhid. Gini Pak, sedikit saya masuk di situ. Ada sahabatnya Nabi yang namanya Mu'ad. Oleh Nabi diutus dakwah ke satu daerah. Terus didawuhi sama Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini penting Pak. Mu'ad, sini. Diutus sama Nabi untuk dakwah. Kamu nanti kalau sampai di sana ya, daerah yang kamu tuju untuk dakwah, kamu ketemu sama orang yang disebut dengan ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali yang kamu ajak mereka, ajak dulu syahadat. Dasar itu keyakinan tentang Allah. Bukan melafalkan saja. Jadi la ilaha illallah, oh Allah mengawasi saya. La ilaha illallah, oh Allah memberi hidup saya, sehingga hidup saya tidak boleh main-main. Macam-macam. Berikutnya Bu, fa inhum atau ukalidzalika fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Mu'ad, kalau syahadatnya sudah baik, orang itu ajarkan sholat. Di dalam Islam itu ada sholat 5 kali sehari semalam. Nah sekarang saya tanya, ini yang hadir sekian banyaknya, mudah-mudahan semua diberi rahmat sama Allah. Apa ada jaminan sholatnya jadi baik kalau akidahnya baik, keyakinannya tentang Allah, tauhidnya? Kalau tauhidnya baik, imannya baik, keyakinannya baik, lalu di atas iman yang baik tadi, tauhid yang baik, orang menegakkan sholat, sholatnya baik enggak kira-kira? Pasti. Karena riya itu Pak, riya sudah dibahas sama dulu. Itu diterangkan oleh Nabi, Nabi memberi contoh sholat. Qama rajulun fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara minna dari rajulin. Nabi memberi contoh riya itu begitu, sholat. Kamu tak beritahu ya, contohnya riya itu. Orang berdiri sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama, karena dia tahu dilihat orang. Kalau nawaitunya sholat begitu, rusak nggak sholatnya? Nah, berarti yang harus diperbaiki dulu apanya? Tadi yang saya ngomongkan awal, apanya? Tauhidnya, imannya, akidahnya. Ada terusnya Bu ini, sampai 4, ini kan baru 2. Diteruskan nggak ini? Halo? Fa'inhum atau kalidzalika fa'alimu anna wa aftarada alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut, urut-urutannya dari syahadat, sholat, ajarkan yang ketiga, bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah, diambil dari orang yang berpunya, diberikan kepada orang yang tidak berpunya. Nah sekarang saya tanya, namanya sedekah, infak, zakat itu mengelola apa? Mengelola tanaman, mengelola orang, apa mengelola uang? Uang. Ya, sampai ngotot saya itu. Kalau mengelola uang Pak, di atas akidah yang betul, iman yang benar, ya, tidak ada kesirikannya,
yakin betul tentang Allah, lalu sholatnya juga baik, apakah pengelolaan uang ini dijamin kejujurannya kalau akidahnya baik? Pasti. Saya mau kasih contoh, tapi ini bukan hadis. Berarti mengelola pajak ini jujur nggak kalau ini imannya baik? Ini bisa dikemanakan kemana-mana, dana haji, barang itu dana tabungan. Ini dasarnya ini dulu. Orang itu kalau ininya baik, bu, akidahnya baik, nun sewu, ya, dikasih uang yang nggak halal, ya 200.000 aja nggak mau. Mas, 200.000, ya, tak roba 2 miliar aja. Pak, uang 2 miliar, ya. Terus ini jenengan tadi ngendiko 2 miliar, saya kepancing 2 miliar, tak ganti 2 miliar aja. Pak, uang 2 miliar, ya. Terus Mas, untuk Bapak, tugasku, tolong Pak, yang salah sampai buat benar, yang benar sampai buat salah. Tak kasih 2 miliar. Saya tanya, kalau akidahnya baik, mau nggak orang ini? Orang itu akan jawab begini, Pak, Mas, uang 2 miliar itu banyak. Bisa tak belikan rumah anak saya itu 2 miliar, banyak. Udah cukup bagus untuk ukuran orang sini, ya. Tapi kalau saya menggenggam 2 miliar, saya ini dididik sekolah S1, S2, S3, disuruh ngomong yang benar. Saya punya iman, saya ini sudah pernah haji, dan saya beriman kalau begitu mati ditanya sama malaikat. Kalau sudah sana itu kan tidak bisa balik lagi. Bermewah-mewah di dunia untuk apa? Dapat uang 2 miliar tapi mati itu sengsara. Enggak, wis, bawa pulang aja. Ini kalau begitu sikapnya tauhid apa bukan, Pak? Nah, kira-kira orang Indonesia yang muslim dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu aman nggak negaranya sampean ini? Iya, jangan emosi, biasa aja, Pak. Ini sudah tak omongkan di mana-mana, Pak. Makanya Nabi tadi dimulai dari tauhid. Ya. Ini ada terusnya, Bu, yang keempat. Tadi sholat, ini tadi mengelola apa? Zakat, infak, sedekah, terus tak pleset, no. Ya kata pleset, no. Ya apa namanya, cak tambahin pajak. Ada terusnya. Fa'in hum atau ukalidzalika wa iya ya wa karahima amwalihim, yang keempat, Pak. Mu'ad, kalau orang itu sudah kamu ajari tauhid yang baik, sholat di atas tauhid yang baik, mengelola zakat di atas yang baik. Yang keempat, ya, yang keempat itu jagalah hak ekonominya rakyat, berikan, jangan dizalimi. Karena Mu'ad ini disuruh, kalau kamu nanti jadi pemimpin di daerah sana karena menyebarkan Islam, kamu punya kewenangan, hak ekonominya rakyat itu berikan, kata Nabi. Kalau dengan bahasa lain, andai kata ada orang yang tidak beragama Islam, jangan kemudian orang itu didolimi, ekonominya kamu rampas, enggak, itu haknya dia. Coba Islam itu loh ngajari gitu, ya. Terakhir, yang kelima, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Mu'ad, hati-hati kamu ya, jangan mendolimi orang. Doanya orang yang kamu dolimi itu antara dia, doanya sama Allah nggak ada sekat, nggak ada batas. Bener nggak, Bang? Ayo, tak kasih contoh, bener nggak? Doanya Nabi siapa yang langsung, istilahnya pakai cara Jawa, cospleng. Nabi siapa? Padahal Nabi itu udah punya apa? Musuhnya segala-galanya punya, Pak. Punya, Pak. Musuhnya itu ya
tentara punya, kekuasaan punya, duit punya, intelijen punya, perangkat keamanan semua ada dimiliki dia. Nabi Musa hanya mengandalkan doa saja. Wis tak omongno, Nabi siapa tadi? Kasih takon. Nabi Musa, Pak. Begitu di pelarian, dikejar-kejar Fir'aun, dia hanya mengandalkan ini. Najjini minal qaumil dzalimin. Ya taraqqab fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumil dzalimin. Maka Musa itu lari dalam keadaan ketakutan karena dikejar-kejar Fir'aun. Lalu dia waspada, tidak sembrono, jangan di kanan kirinya itu ada tentaranya Fir'aun. Lalu dia berdoa, selamatkan aku ya Allah dari orang yang zalim. Diselamatkan enggak? Caranya Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai. Bukan Nabi Musa diungsikan negara lain, enggak. Masih bisa dikejar. Tapi begitu Fir'aun itu yang zalim ditenggelamkan, selesai. Fir'aun merasa seolah-olah tidak bisa runtuh kerajaannya kan. Nah, di situ ya Bu ya. Maka tadi Nabi tadi memulai dakwanya membina umat dengan akidah tauhid. Itu harus didahulukan. Maka sholat di atas tegak tauhid, mengelola zakat infak di atas tegak tauhid, hak ekonominya rakyat juga di atas tegak tauhid, tidak boleh. Nah ini di masyarakat kita kan masih belum begitu. Ya, sumpah saja menggunakan nama Allah, tapi banyak orang mengingkari sumpahnya sendiri. Itu tidak mengagungkan Allah. Nah begitu. Jadi saya ulangi, marhalatut tauhid bagi Rasulullah 13 aman fi Makkah al-Mukarramah, yaitu periodisasi dari tauhid. Nabi berdomisili di Mekah selama 13 tahun, mengajak orang-orang Mekah untuk mengucapkan kalimat tauhid fil ibadati, dalam ibadah, wa du'a, dan permohonan, wal hukum, mengambil hukum dari tauhid tadi, wa muharabati syirki, memerangi kesyirikan, hatta sabatat hadhihi al-aqidah fi nufusi ashabihi, sehingga akidah yang benar, keyakinan yang benar itu ada di dalam hatinya umat para sahabatnya Nabi semuanya. Ini enggak ada yang menyimpang, ya. Fa asbahu syaj'anan, lalu menjadi pemberani, berani ngomong benar, ya. Karena akidah tauhidnya betul-betul baik, tanpa ada risiko. Nah orang diingatkan tambah seneng waktu itu. Nah orang sekarang diingatkan tambah seneng apa? Iya, la yakhafuna illallah, tidak takut siapa-siapa kecuali Allah. Saya sudah tidak takut Pak, tapi masih kalah. Enggak apa-apa, nanti lain kali menang. Ya, saya sudah takut, saya ngomong yang sebenar-benarnya begini, tapi saya kalah. Enggak apa-apa. Ya, yang penting sampai akidahnya baik. Nah itu loh, sahabat itu begitu. Saya tanya Bu, ada nggak sahabat yang disiksa oleh orang kafir? Ada. Paling populer siapa? Bilal. Tapi Bilal luntur nggak imannya? Enggak. Nah sekarang sudah 1400 tahun berikutnya, harum nggak namanya? Harum. Ya, harum. Di Indonesia saja Pak, di Indonesia. Mohon maaf saya nggak fanatik, saya nggak kultus. Ada nggak ulama tahun 65, 66, 63, 64, 65 tidak salah, tidak dosa, tapi ditangkapi di penjara? Tidak salah, tidak dosa. Mohon maaf ini bukan politik loh. Ya.
Tapi sampai 2025 ini masih harum nggak namanya ulama-ulama itu? Ya, untung mereka itu di penjara tidak ngomong apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini. Ya, harum Pak, nggak apa-apa, itu sudah risiko. Ulama-ulama yang ditangkapi zaman dulu mati di penjara juga ada kok. Ya, cuma jangan saya gitu loh Pak. Itu ya. Jadi para sahabat itu berani Pak, karena dididik Nabi akidahnya yang kuat. Ya. Nah kalau orang akidahnya nggak kuat, dapat berapa tadi Bu? Dua apa tadi? Ya kalau akidahnya nggak kuat, ngomongnya gitu, oh kon bodoh, duit 2 miliar tolak, nah, kan gitu, rezeki gitu. Ini loh akidah itu, mudah-mudahan putra putrinya panjenengan, cucunya, cucu kita semuanya, itu akidahnya dikuatkan sama Allah. Betul Bu, ya. Fayajibu ala du'a ayyabda'u bitauhid wa yakhdharu minasyirki liyakunu bi Rasulillah sallallahu minal muqtadin. Maka wajiblah bagi siapa saja penyeru, pendakwah, aktivis dakwah seperti panjenengan ini itu memulai dakwanya dengan tauhid. Itu yang utama. Dan mengingatkan mereka dari berbuat syirik. Ya, seperti Rasulullah zaman dulu itu, ya. Coba jenengan lihat di bab yang sebelumnya, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya. Mafasidu syirki wa adraruhu, ya. Apa? Bentar Bu. Nah itu bagian 22. Jadi kalau memulai dakwah dengan tauhid berarti memerangi syirik. Nah syirik itu kalau dibiarkan merajalela, madorotnya seperti di bagian 22. Mafasidu syirki wa adraruhu. Saya ulangi, tugasnya Nabi tadi menyuruh para sahabat dan Nabi sendiri memulai dakwanya dengan tauhid dan memerangi syirik. Syirik itu kalau tidak diperangi, dibiarkan aja, itu risikonya, madorotnya seperti yang ditulis di bagian 22. 1. Asyirku mihanatun lil insan, ihanatun li karamatil insan, wa inhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Nun sewu, ada bahasa Indonesianya Bu? Monggo. Ya, bagian 22. Syirik itu Perbuatan syirik menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar. Baik dalam kehidupan. Yang nomor 1 aja langsung Bu, nomor 1. Menghinakan manusia. Lah kok ada orang dikasih 2 miliar disuruh ngomong yang benar tidak mau, yang kalah malah dimenangkan, yang menang malah dikalahkan. Berarti harga dirinya apa? Turun, rendah. Itu loh maksudnya. Lanjut Bu. Enggak, yang satu tadi supaya beberapa kalimat berikutnya. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka. Nah itu jenengan jadi manusia, kita ini jadi manusia saja itu mulia Pak. Binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, benda, batu itu untuk manusia. Jangan dibalik. Kita itu merendahkan kepada benda-benda dan barang-barang. Nah, uang itu kan cuma kertas dicetak, diperori, diberi nomor seri kan gitu lah. Diawasi BI kan cuma itu toh. Ya. Andai kata tidak dikasih itu, tidak dicetak, diperori, tidak dikasih, diawasi itu kan tidak ada artinya, masih tumpul sekian, tidak ada maknanya apa-apa.
Nah, di situ. Yang kedua, Bu, saya tak tunjukkan sepintas. Mengapa kok diperangi syirik tadi? Monggo. Nomor dua, yaitu di bagian 22 tapi nomor dua. Syirik adalah sarang, khurafat dan kebatilan. Mengapa kok bisa begitu, Bu? Monggo. Terusnya, sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa memberi pengaruh selain Allah di alam ini, yaitu baik berupa bintang, jin, arwah atau makhluk. Coba, syirik itu bisa merusak itu di fikru khurafat wal abatil. Jadi sarang daripada khurafat dan kebatilan. Mengapa akalnya ini nggak jalan? Kok bisa benda ini dianggap berpengaruh untuk mendatangkan rezekinya orang, menolak bala itu loh. Baik arwah, jin, benda, barang dan sebagainya. Maka disebut syirik itu adalah wikrul khurafat wal abatil. Itu kerusakan dari syirik. Maka Nabi meletakkan dasar yang pertama tauhid. Yang ketiga, Bu, monggo. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Terus? Yaitu zalim terhadap kebenaran. Iya, tidak bersumber pada nilai-nilai yang benar yang sebenarnya yang dari Allah. Jadi syirkun asyirku zulmun azimun, zulmun lil haqiqati, mendolimi kebenaran syirik itu. Yang keempat, masdarul makhawif wal auhan. Monggo. Syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Nah, saya kasih contoh, mudah-mudahan ini jelas tidak panjenengan dan tidak saya. Ada orang pindah, Pak, pindah rumah dari kontrak atau ke rumahnya sendiri. Tiba-tiba di rumahnya sendiri anaknya tuh nangis tanpa sebab. Ya, sudah mimi, sudah ini, sudah nangis, digendong tidak menang-menang. Ada nggak pikiran kotor di situ? Apa contohnya? Lapo anakmu nangis saya itu. Pindah rumah itu dinoi gak tepak kowe iku makane. Masih ada Pak yang mirip-mirip begitu Pak? Banyak apa sedikit? Banyak. Orangnya ikut ngaji? Enggak. Ini saya mohon maaf. Inilah orang itu apa namanya ngaji itu, ya. Tidak ada hubungannya apa? Jumat Pahing, Rebo Pon, mestinya kamu itu pindah rumah Ahad Pahing, loh coba. Hubungannya dengan anak nangis itu apa? Ya, sunnahnya Nabi pindah rumah itu berdoa malah, ya, memohon sama Allah, bersyukur, misalkan begitu. Ini bukan pindah rumah toh, orang lamarkan putra putrinya, atau punya hajat, atau kedok pondasi, pasang kuda-kuda, sama. Ya, kalau syirik masdarul makhawif, sumber daripada ketakutan dan kecemasan. Apa bolak-balik belai? Itu mah biyen kedok pondasi ini salah, dinoi, gitu loh. Hah? Ini kalau nggak diterangkan nggak paham Pak masyarakat itu, Bu. Ya. Dan orang dakwah seperti panjenengan, saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi menjelaskan berdasarkan dilalah. Di kitab yang lain ada keterangan begini, ya, orang Islam itu wajib mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang agama, wajib Pak. Ya, iklam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Wajib orang Islam itu berilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama pakai dalil. Nah, sekarang coba saya tanya. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak? Sampai ini orang Islam nggak kan nyupir mobil, dosa. Kalau ada orang Islam nggak ngerti agamanya, nah, gimana cara melaksanakan agama?
Ya, tidak bermaksud mengolok-olok. Banyak nggak orang yang membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Nah, untuk tahu agamanya gimana? Dibentuklah majelis taklim, didakwai dan sebagainya. Salah satunya di sini. Nah, jadi supaya tidak ada rasa ketakutan. Yang kelima, supaya tuntas, minta saja asyirku yu'tilu amalan nafi'ah. Ya. Jadi membuat orang malas melakukan pekerjaan. Iya. Orang itu kalau sudah diramal nasibmu wis gak apik. Lahirmu itu Sukerto. Lahir membawa potensi sial. Karena kamu lahirnya itu pas dinaik Jumat lahir. Ya. Kapan hari kan sudah saya terangkan. Saya itu punya clipping di koran. Ya. Tahun 2013. Masih tak simpen. Apa judulnya? Dipaksa mertua operasi sesar. Makanya jangan jadi mertua, jangan maksa-maksa. Kenapa kok begitu, Bu? Ya. Menurut perkiraan Pak Dokter, anaknya itu lahir 2 hari lagi. Tapi 2 hari lagi itu sudah bulannya ganti suro. Ngerti maksudnya? Lah hitungannya, lahirnya bapaknya, lahirnya ibunya, itu tidak boleh melahirkan di bulan suro. Karena penuh dengan Sukerto sial nanti. Nah supaya tidak masuk di suro, nah sekarang aja di sesar. Ada, ternyata di masyarakat begitu itu ada. Clipping-clipping itu tak kumpulkan dengan maksud untuk mengetahui kondisi masyarakat. Oh masih gini dah sebagian masyarakat itu, gitu loh maksudnya. Bukan diolok-olok, enggak. Nah di situ ya. Kemudian yang keenam, asyirku sababul khuludu finnar. Ya, sababul khuludi finnari, monggo. Ya, jangan main-main dengan sini. Coba, jenengan itu biasanya lalian, coba tak cek lagi. Pak, Bu, bener nggak dosa syirik itu dosa besar? Kenapa? Menyekutukan Allah. Betul. Mengapa menyekutukan Allah itu dosa besar? Karena syirik. Bulat. Gampang Pak jawabannya. Dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan Pak. Dosa-dosa selain syirik itu menyangkut manusia. Mencuri ya duitnya manusia, membunuh ya manusia, dibunuh, berzina ya manusia, minum khamr ya manusia. Tapi kalau syirik menyangkut siapa? Nah, itu melanggar haknya Allah. Jadi marahnya itu jelas. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak rela Pak kalau disyirikkan itu, baik dengan malaikat maupun dengan nabi. Jadi makanya tauhid itu menjadi sangat penting, ya. Nah, begitu. Jadi yang keenam, asyirku sababul khuludi finnar, jangan main-main dengan syirik. Yang terakhir, yang ketujuh, asyirku yufariqul ummat. Jadi memecah belah. Nah, saya tanya Pak, jangan pasti bisa menjawab. Kalau umat itu bertauhid semuanya dengan baik, utuh nggak kira-kira? Betul kan? Tapi tidak utuh umat itu karena ada yang keluar dari situ. Coba jangan buka di bagian awal nomor 1, bagian nomor 1 dalam kitab ini. Benar nggak syirik itu memecah belah umat? Yang nomor 2 Bu, jangan baca. Bagian 1 tapi yang nomor 2, mudah-mudahan tidak salah. Enggak, bukan itu. Bukan begitu. Ayatnya yang surat Rum ayat 31 32, bukan nomor 2. Nggih. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang yang syirik mempersekutukan Allah. Lanjut Bu. Nah, jadi kesyirikan itu yang memecah belah. Tauhid enggak Pak. Ustaz, kalau begitu umat Islam andai kata dari Sabang sampai Merauke bertauhid semuanya itu berarti utuh umat ini. Jawabannya iya, pasti. Akidahnya sama, utuh. Ya. Nah, variasinya syirik itu macam-macam. Balik ke bagian 25 tadi Bu, ya. Jadi saya ulangi, syarat-syarat turunnya pertolongan itu dimulai dari pembinaan akidah tauhid. Rumah tangga juga begitu Pak, sama. Jenengan dan saya juga begitu. Mulai dulu dari akidah yang baik, keyakinan tentang Allah tadi. Ya, namanya marhalatul tauhid. Dua, marhalatul ukhuwah. Apa Bu bahasa Indonesianya? Ya, laqad hajara Rasulullah min Makkah ilal Madinah liyukamminul mustama' lil muslim al-qa'im ala tahabbub. Monggo. Untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang dekat berdasarkan saling cinta dan kasih sayang. Jadi jenengan bisa bayangkan saat itu apa teknologi komunikasi tidak seperti sekarang. Mekah Madinah itu 460-an kilometer jauhnya, sama dengan Surabaya mana itu Banyuwangi mungkin. Ya, kurang jauh. Terus bawa nyabrang kalau jauh. Kalau kurang jauh nyabrang. Ya. Jadi budayanya, kulturnya, segala-galanya beda Pak. Nabi merasa hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Yathrib, waktu itu namanya Yathrib. Maka orang penduduk asli Yathrib dengan orang yang dari muhajirin, dari hijrah dari Mekah, ini dipersaudarakan. Dengan kalau baca di tarikh, bukan hanya orang muhajirin sama orang ansor, antara orang Islam dengan yang bukan Islam dipersaudarakan enggak? Halo? Dipersaudarakan tapi dalam batas kemanusiaannya, persaudaraan terhadap sesama manusia, bukan akidahnya ya. Lalu di situ ada suku Aus dan Khazraj yang sering apa? Bertikai, dipersaudarakan enggak? Dipersaudarakan. Berarti ini yang penting. Ketika komponen anggota masyarakat itu sudah menyatu bersaudara semuanya, kuat nggak masyarakat ini Pak? Kuat. Itu caranya Nabi. Nah kalau dipecah-pecah ya nggak bisa, diakui pemimpin yang baik itu kalau umat dan rakyat dipecah-pecah nggak bisa Pak. Nah di situ teorinya Nabi marhalatul ukhuwah yaitu persaudaraan. Laqad hajara Rasulullah min Makkah ilal Madinah liyukammilul mustama' al-muslim al-qa'im ala takhabbub. Apa tadi Bu bahasa Indonesianya? Fa'awwalu ma bada'a bihi huwa bina'u masjid. Masjid apa? Bentar. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah masjid apa? Di Yathrib, di Madinah itu. Apakah Masjid Nabawi ataukah Masjid Kuba? Kuba. Ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang sudah pernah tindak ke sana ibadah haji maupun umrah mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Setiap jamaah haji atau umrah mesti diajak ke masjid apa? Kuba. Ada fadilahnya nggak di situ? Ada keistimewaannya masjid itu? Ada nilai pahala hitungannya. Wudhu dari tempatnya dia berdomisili lalu datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, dapat apa? Saya ulangi, Masjid Kuba yang pertama kali dibangun oleh Nabi di Madinah, di Yathrib, itu dalam sebuah hadis diterangkan yang berwudhu dari tempat datang ke Masjid Kuba itu tsumma yusolli rakaataini, sholat 2 rakaat, karena
ya ka umratin, pahalanya itu sama dengan ibadah umroh. Coba, nah itu yang pertama kali dibangun. Karena masjid itu sebagai tempat untuk berkumpulnya umat Islam, yastami'u fihi muslimuna li ibadati rabbihim wa yutahu lahum al istima' kulla yawmin khamsa marratin. Maksud dan tempat berkumpulnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah, di dalamnya mereka berkumpul 5 kali sehari untuk mengatur. Ya, jadi ini belum membahas mengenai pertolongan yang Allah berikan, tapi masih tahapan akidahnya yang baik, tauhidnya. Yang kedua persaudaraan. Nanti yang ketiga al-istidad, persiapan. Ini baru yang kedua. Kenapa membangun masjid? Liyunadzamu hayatahum waqad badara Rasulullah ilal mu'akhati bainal ansar sukanul Madinah wa bainal muhajirina min Makkah alladzina taraku amwalahum. Rasulullah dan persaudaraan antara Ansor penduduk di Madinah dengan orang-orang Muhajir dari Mekah yang hijrah dengan meninggalkan semua harta benda. Iya, orang yang mau hijrah ke sana berlama-lama sudah niat bertempat tinggal di sana. Itu kalau zaman orang sekarang kira-kira barangnya digowo kabeh enggak, Pak? Orang sekarang ya. Di bawah. Ini sahabat-sahabat yang hijrah ini barangnya digowo enggak? Berarti kalau sahabat-sahabat itu abot imane, kalau kita abot nah, kalau begitu kira-kira saya mau busur kok disik sapa ini? Iya Pak, ya, ya jenengan dan saya dan jenengan jangan diukur sahabat lah. Jelas itu ya. Tapi dipakai referensi boleh. Ada cerita tapi cerita ini menarik dan itu benar. Ya tak ulangi lagi kualitasnya sahabat. Beberapa menit. Nabi itu punya anak laki-laki namanya siapa? Tapi bukan anaknya sendiri. Zaid. Mau didapatkan orang perempuan namanya, ada yang masih ingat? Zainab binti Jahsy. Ini dilamar Pak sama Nabi, enggak mau. Coba dilamar Nabi enggak mau. Mau didapatkan. Ya kalau pakai bahasa anak sekarang itu gak level, mungkin gitu. Terus diparani lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kali ini Nabi membaca ayat. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh orang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan begini, memilih opsi lain daripada ketetapan Allah dan Rasul. Ngerti maksud saya? Dilamar tidak mau, tapi kemudian didatangi lagi, dibacakan ayat itu. Tidak boleh orang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Rasulullah sudah menetapkan begini, dia memilih opsi lain di luar ketetapan. Itu surat Al-Quran. Zainab tanya, Nabi, ayat itu apa termasuk kehendaknya Nabi saya mau dinikahkan sama Zaid? Jawabannya Nabi, iya. Langsung manut Pak, dawuhnya Nabi kok. Tapi dasar nggak seneng rumah tangganya, cekcok terus. Begitu cekcok terus, Zaid yang lapor sama Nabi. Nabi, Zainab itu gini cerita. Apa nasihatnya Nabi? Amsik alaika zaujaka wattaqillaha. Tahan dulu istrimu, takwa sama Allah. Lama-lama cekcok wis nggak bisa dilerai. Luar biasa. Akhirnya apa? Pisah. Ya. Begitu pisah atau sebelum pisah, Nabi terima ayat. Ya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha.
Ketika Zaid telah mengakhiri kebutuhannya kepada istrinya, maka kami nikahkan kamu Muhammad mendapat Zainab binti Jahsy. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Bolehnya karena apa? Karena Zaid bukan anak sendiri. Kalau anak kandung enggak boleh. Ngerti maksud saya? Jadi kalau ada bapak umur 25 mengadopsi anak laki-laki, bapaknya umur 50, anaknya umur 25, kan begitu kan? Tiba-tiba anaknya dinikahkan, terus anaknya meninggal, istrinya janda. Boleh nggak istrinya itu dinikahi sama bapaknya tadi? Boleh. Boleh, karena ini anaknya meninggal tadi bukan anak sendiri, bukan anak kandung, orang lain kan? Yang tidak membolehkan siapa? Ya istrinya bapak ini yang nggak membolehkan. Syariatnya boleh. Itulah kualitasnya sahabat, Bu. Saya mau cerita kualitasnya sahabat itu. Maka Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah, bangga. Sampai hari ini dibaca terus ayatnya. Walaupun Zainab binti Jahsy nggak disebut, yang disebut Zaid. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnaka. Ketika Zaid telah mengakhiri kebutuhannya dengan istrinya, kami nikahkan kamu Muhammad mendapat Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab bangga, Bu, sebagai istrinya Nabi. Saya dinikahi Rasulullah tanpa saksi, tanpa wali, tanpa mas kawin, pakai ayat Allah yang menikahkan. Nah, orang gitu dibandingkan dengan orang sekarang, ya enggak. Ayo, jenengan bandingkan sama siapa? Syahroini lah. Ya enggak ada. Ini solihah luar biasa, manut sama Rasulullah. Padahal waktu nikah sama Zaid enggak ngerti, nanti cerai, nanti saya dinikahi Nabi, nanti saya diperintah Allah, enggak ngerti, Pak. Begitu Rasulullah dawuh gitu, yang sikapnya gimana? Sami'na, udah selesai. Ya, ini loh orang Islam sekarang itu harus mengikuti itu tadi, para sahabat. Ya, jadi mereka meninggalkan harta bendanya karena demi imannya. Ya, orang sekarang kalau mau pindah, mau hijrah itu abot apa nih? Hartanya. Gowo kabeh. Kemudian berikutnya, Bu, ya. Waqaddimu lahum kullama yahtajuna ilaihi. Nah, yang tadi yang itu. Nggih. Rasulullah mengetahui bahwa terjadi permusuhan antara sebagian suku Madinah, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah mendamaikan di antara mereka, menjadikan mereka bersaudara. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ada pertikaian bukan hanya di internal umat ya, tapi antara orang Aus dan Khazraj itu disatukan sama Nabi. Ya, di situ ya. Nah sekarang saya sebutkan beberapa konsep ukhuwah, sedikit saya di luar ayat itu ya, di luar yang ada di buku. Prinsip-prinsip dalam menegakkan ukhuwah, persaudaraan di antara manusia. Tidak tahu nanti jenengan yang ngukur ya, di masyarakat kita sudah ada prinsip-prinsip ini apa belum? Pertama, ayyakunal muslim nasiran muayyanan li akhihil muslim. Hendaklah umat Islam yang satu itu menolong terhadap saudaranya umat Islam yang lain. Kebutuhannya apa, ininya apa. Misalkan, mohon maaf, sini ada masjid, sana ada masjid.
Kok ada dua? Terlalu jauh kalau sini. Sana buat pengajian, boleh nggak kita bantu? Sini buat pengajian, boleh nggak kita bantu? Mendatangkan ustadz dari Jakarta, ya, dibantu apa? Mestinya dibantu kan? Saya mohon maaf, ini bukan mengolok-olok. Kadang-kadang saya tidak habis berpikir, mengapa di antara saudara umat Islam, ya, itu ketika ada menyelenggarakan pengajian terhadap sesuatu acara itu kadang-kadang saudara kita umat Islam yang lain keberatan. Ada nggak begitu, Pak? Oh ya nggak usah diteruskan, tenang aja. Ya, walaupun sudah diberitahu, Mas, ini saya sendiri yang mendatangkan ustadz dari daerah lain. Ini jamaah saya tidak menyangkut jamaahnya sampean. Masjidnya ya masjid saya sendiri. Artinya dibangun. Ustadznya belum ngomong kok sudah. Kecuali kalau sudah ngomong ngolok-ngolok. Ini tidak terjadi di sini sekarang. Konsepnya ada. Ayyakunal muslim nasiran muayyanan li akhihi al muslim. Hendaknya umat Islam itu memberi pertolongan kepada saudaranya umat Islam yang lain. Itu prinsip-prinsip dalam ukhuwah. Yang kedua, Allah yadhlimal muslim akhahu bi'ai naw'in min anwa'i dzulm. Tidak mendolimi antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Artinya harus mana dipersaudarakan. Ya. Berikutnya, ayyan sahal muslim akhahul muslim fi amrin dinihi wa dunyahu. Saling memberi nasihat. Ya. Nah, itu mestinya harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Hadisnya jelas, Al-Qur'annya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Coba jenengan lihat surat Al-Hujurat ayat yang 11. Surat apa tadi, Bu? Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surat yang keberapa Al-Hujurat itu? 40? Oke. Udah ketemu, Bu? Surat 49 ayat yang ke-11. Ini salah satu prinsip. Monggo, apa bahasa Indonesia? Surat yang ke-49 ayat yang ke-11. Nah, yang dipanggil siapa? Orang yang beriman, yang etnisnya boleh beda-beda, warna kulitnya boleh beda-beda, ya. Terus janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Berarti di dalam umat Islam ada kelompok yang satu, ada kelompok yang lain kan? Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, janganlah satu kelompok umat Islam mengolok-olok yang lain, kan begitu kan? Prinsipnya jangan mengolok-olok. Apa alasannya Allah kalau tidak boleh mengolok-olok? Lanjut, Bu. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka. Oh, itu udah jelas tuh ayatnya itu. Saya rasa nggak ada Pak Ustadz, Pak Kiai yang nggak ngerti ayat ini. Semuanya ngerti. Hai orang beriman, janganlah mengolok-olok satu kelompok, mengolok-olok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang lanjut, Bu, monggo. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Itu supaya jelas kenapa kok disebut perempuan kok tidak laki-laki. Ya sudah, itu urusannya Allah itu. Ya, lanjut, Bu, monggo. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Nah, sekarang kira-kira saling mencela nggak di antara umat Islam itu? Ada nggak umat Islam saling mencela? Ada.
Ada. Jangan kalau sensitif lihat di YouTube itu kadang-kadang begitu. Makanya saya selalu menghindari, mudah-mudahan tidak salah paham. Berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi saya tidak boleh mencela orang lain. Saya menghargai kalau ada perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau berbeda dengan isinya kitab ini waktu ngaji, selesaikan di sini, gitu maksud saya. Tanya di sini. Jangan ngaji pulang grundel, jangan begitu. Ya. Nah, lanjut Bu, monggo. Ya, orang Islam soleh solihah yang pinter ngaji seperti panjenengan, seperti putra putrinya panjenengan, lalu di Allah kemarin rame-rame itu apa? Kadrun itu apa kadrun? Hah? Itu disematkan Allah itu untuk siapa? Hah? Orang Islam, tidak boleh. Kita jangan larut ikut sama-sama. Ya, terus nggak ada sebutan Muslim soleh solihah itu loh. Oh yang jelek-jelek itu disematkan kita. Lanjut Bu, terakhir. Ya, orang beriman tidak boleh manggil saudaranya dengan panggilan yang jelek-jelek tadi. Ya. Jadi saya baru 2 poin menerangkan syurutu tahqiqin nasr tadi. Syarat-syarat datangnya pertolongan. Pertama adalah akidah, marhalatut tauhid, jadi sudah diulangi berkali-kali. Yang kedua marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Nanti yang ketiga al-istiqdad, persiapan. Yang terakhir, yang keempat, wa indamana. Tapi nanti saya terangkan bulan depan. Wa indamana na'udu ila aqidatit tauhid wa yakunu ikhwanan mutahabina wa nasta'iddu lil a'dad bisilaf saya tahaqqaqu insyaallah nasrul muslimina. Apa Bu nomor 4 dengan baca? Ya. Ketika kita kembali kepada tauhid, terus kita pasti saling kasih sayang dalam tingkatan persaudaraan. Ya, terus serta pengaksian menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang ya. Baru nanti ada tahqiqun nasr, pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam. Jika akidahnya baik, ada persaudaraan yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga ada persiapan. Istiqdad itu tadi yang belum dibahas. Wallahu a'lam. Ya, karena janjinya Allah selalu menolong umat Islam. Kenapa kok tidak ditolong-tolong? Nanti ada di bab 26 itu, bagian 26. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah itu mewajibkan terhadap zatnya sendiri bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada umat Islam. Nah, kalau janjinya Allah begitu, kira-kira janji Allah itu dipenuhi apa enggak? Dipenuhi. Kalau janjinya manusia itu bisa enggak Pak? Janji-janji tinggal janji. Janji-janji tinggal janji, itu manusia. Kalau Allah janji-janji dipenuhi enggak? Dipenuhi. Wallahu a'lam, ya. Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.